Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ananda Setiawan selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi Syariah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur sehingga dapat melaksanakan presentasi pada kali ini. Langsung saja di sini saya tidak sendirian, ditemani oleh rekan saya yaitu saya sendiri, Salma Alia Rahmawati dengan NIM 3 digit terakhir 104. Kemudian yang kedua ada Arina Asna Husain dengan NIM 3 digit terakhir 106. Kemudian yang ketiga yaitu Amalia Handayani dengan NIM 3 digit terakhir 108. Baik, sebelum memasuki materi kali ini, saya akan membacakan outline materi kali ini, yaitu yang pertama yaitu konsep liabilitas secara konvensional, kemudian konsep ekuitas secara akuntansi konvensional, kemudian yang ketiga liabilitas dan ekuitas pada akuntansi syariah. Langsung saja, yang materi pertama akan saya sampaikan sendiri. Konsep liabilitas secara konvensional. Liabilitas didefinisikan sebagai bentuk pengorbanan manfaat ekonomis yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, yang timbul dari kewajiban yang ada dari suatu entitas tertentu untuk dapat mentransfer aset atau memberikan jasa ke entitas lainnya di masa yang akan datang sebagai akibat transaksi atau kejadian di masa lalu. Kemudian di dalam liabilitas ini ada macam-macam liabilitas. Yang pertama yaitu liabilitas lancar. Liabilitas lancar adalah liabilitas yang memiliki waktu jatuh tempo kurang dari satu tak atau dengan kata lain satu periode akuntansi sejak penyusunan laporan keuangan. Kemudian yaitu liabilitas tidak lancar. Liabilitas tidak lancar memiliki waktu jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Salah satu yang menyebabkan timbulnya utang tidak lancar adalah kebutuhan perusahaan atau melakukan investasi jangka panjang seperti pembelian aset tetap. Kemudian di dalam kemudian di dalam liabilitas dalam perusahaan dapat ditimbulkan oleh beberapa faktor lain. Yang pertama yaitu kewajiban legal atau kontraktualitas, yaitu utang yang muncul karena adanya ketentuan formal seperti peraturan hukum untuk pembayaran atau penyerahan barang dan jasa kepada entitas tertentu sehingga dikenal dengan kewajiban legal. Kemudian yaitu kewajiban konstruktif. Kewajiban konstruktif yaitu kewajiban yang disengaja dimunculkan untuk suatu tujuan atau kondisi tertentu walaupun tidak ada perjanjian formal. Kemudian yaitu kewajiban equitable. Kewajiban equitable adalah kewajiban karena kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan karena alasan modal dan etika serta kebijakan tersebut dipraktikkan secara umum. Materi dari saya cukupkan. Kemudian akan dilanjutkan teman saya yaitu Arina Asna Husain. Saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Mbak Selma, yaitu materi yang kedua, yaitu konsep ekuitas secara akuntansi konvensional. Ekuitas adalah hak atau kesempatan pemilik perusahaan pada harta perusahaan mewakili jumlah uang yang akan dikembalikan kepada pemegang saham perusahaan. Jika semua aset dilikuidasi dan semua hutang perusahaan dilunasi. Ekuitas adalah hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas, kewajiban, dan neraca. Ekuitas juga diartikan sebagai modal atau kekayaan entitas bisnis dihitung dengan jumlah aset dikurangi dengan liabilitas. Yang dirumuskan, ekuitas sama dengan aset dikurang liabilitas. Selanjutnya istilah ekuitas. Selanjutnya istilah ekuitas berasal dari kata equity atau equity of ownership yang memiliki arti sebagai kekayaan bersih
perusahaan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 21, ekuitas merupakan sebagian hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aset dan kewajiban yang ada, dan dengan demikian tidak merupakan uraian nilai jual perusahaan tersebut. Pada dasarnya, ekuitas berasal dari investasi pemilik dan hasil usaha perusahaan. Selanjutnya ada elemen-elemen ekuitas. Yang pertama ada modal di store. Yang kedua ada laba tidak dibagi. Yang ketiga modal penilaian kembali. Yang keempat modal sumbangan. Dan yang kelima modal lain-lain. Yang pertama ada modal di store. Modal di store adalah jumlah uang yang disetor oleh pemilik atau pemegang saham. Modal di store dibagi ke dalam dua jenis, yaitu modal saham dan agio saham. Yang kedua ada laba tidak dibagi, adalah atau saldo laba ditahan adalah kumpulan dari laba tahun ke tahun sebelumnya yang tidak dibagi sebagai dividen. Selanjutnya yang ketiga modal penilaian kembali, yaitu modal penilaian selisih nilai buku lama dengan nilai buku baru. Yang keempat modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh perusahaan karena memperoleh aset yang berasal dari sumbangan. Selanjutnya ada jenis-jenis ekuitas. Yang pertama ada ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham adalah jumlah nilai aset yang diberikan kepada para pemegang saham suatu perusahaan setelah dikurangi dengan hutang-hutang atau kewajibannya. Yang kedua, ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik adalah besarnya kepemilikan seseorang pemilik atas bisnis terkait. Ekuitas pemilik biasanya berlaku untuk bisnis kecil. Perhitungan ekuitas pemilik serupa dengan ekuitas pemegang saham, yaitu besarnya aset dikurangi dengan nilai kewajiban bisnis tersebut. Nah, selanjutnya pentingnya ekuitas dan dalam perusahaan. Nilai ekuitas sebuah perusahaan mencerminkan nilai buku perusahaan tersebut. Nilai ini merupakan salah satu faktor yang menentukan harga saham perusahaan tersebut. Namun demikian, tidak jarang kita menemukan harga saham yang lebih tinggi dari nilai ekuitas per saham suatu perusahaan. Harga saham yang lebih tinggi ini mengidentikan bahwa para investor meyakini bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek baik di masa yang akan datang. Saat menjalankan bisnis, seseorang pengusaha wajib memahami dasar-dasar ekuitas saham. Dengan begitu, Anda dapat mengetahui seberapa besar nilai saham dan aset tanpa hutang dan kewajiban yang menunjukkan sehat tidaknya sebuah perusahaan. Selanjutnya, ada contoh ekuitas. Yang pertama ada saham biasa, yang kedua ada saham preferen, yang ketiga ada saham treasury, yang keempat ada pendapatan yang tersimpan, dan yang kelima tambahan modal yang dibayarkan. Baik, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Amalia Handayani. Saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan konsep liabilitas dan ekuitas pada akuntansi syariah. Nah, yang pertama itu ada konsep liabilitas secara syariah. Liabilitas adalah utang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus kas keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi. Nah, entitas syariah mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek apabila yang pertama, entitas syariah memperkirakan akan menyelesaikan dalam siklus operasi normal, yang kedua memiliki liabilitas untuk tujuan diperdagangkan, dan yang ketiga jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan atau entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian
liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Nah, kemudian ada konsep terkait liabilitas. Yang pertama yaitu ada Hordul Hasan, yaitu konsep pemberian pinjaman tanpa bunga atau dengan bunga minimal. Pemberi pinjaman tidak akan meminta imbalan tambahan atas pinjaman yang diberikan. Yang kedua yaitu wadiah. Wadiah adalah simpanan yang ditempatkan pada bank atau lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini, bank bertanggung jawab untuk menjaga simpanan tersebut dengan aman. Sedangkan di sisi lain, bank tidak akan memberikan imbalan atau bunga atas simpanan tersebut. Yang ketiga yaitu mudharabah, yaitu liabilitas dalam konsep mudharabah adalah tanggung jawab bagi pihak yang mengelola dana atau mudharib untuk mengelolanya secara bijaksana dan bertanggung jawab. Kemudian yang keempat yaitu murabahah, yaitu transaksi jual beli dengan markup harga. Dalam konteks liabilitas, pembeli bertanggung jawab untuk membayar harga beli sesuai dengan kesepakatan yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian yang selanjutnya ada ijaroh. Ijaroh adalah kontrak sewa atau penggunaan aset dengan pembayaran sewa yang disepakati. Pihak yang menyewa atau penyewa bertanggung jawab atas pembayaran sewa yang telah dijanjikan. Kemudian yang selanjutnya ada sukuk, yaitu merupakan instrumen keuangan syariah yang mewakili kepemilikan aset atau proyek. Pemilik sukuk atau pemegang obligasi syariah bertanggung jawab terhadap investasi tersebut dan memperoleh pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Yang terakhir ada dana amanah, yaitu dana yang dikelola oleh pihak ketiga atau pengelola amanah untuk kepentingan penerimaan manfaat. Pengelola amanah bertanggung jawab untuk mengelola dana tersebut dengan cermat sesuai dengan prinsip syariah. Yang selanjutnya ada konsep ekuitas secara syariah. Ekuitas secara syariah mengacu pada kepemilikan saham atau investasi dalam perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dan dana syirkah temporer. Prinsip-prinsip syariah utama dalam ekuitas secara syariah yaitu larangan riba, yaitu prinsip ini melarang praktik riba atau bunga. Oleh karena itu, perusahaan terlibat dalam keuangan konvensional atau bunga mungkin dihindari. Kemudian ada larangan maisir atau spekulasi. Investasi yang melibatkan spekulasi yang berlebihan atau perjudian tidak sesuai dengan prinsip syariah. Perusahaan yang terlibat dalam praktik spekulatif yang tidak jelas atau beresiko tinggi dapat dihindari. Yang ketiga yaitu larangan bisnis haram. Prinsip syariah juga melarang investasi dalam bisnis yang dianggap haram seperti alkohol, babi, perjudian, dan pornografi. Kemudian yang keempat, pemerataan risiko dan keuntungan. Konsep ini bagi hasil atau pembagian keuntungan dan risiko antara investor dan perusahaan sangat penting dalam ekuitas syariah. Investor dan perusahaan berbagi keuntungan risiko sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri. Sebelum saya tutup presentasi kali ini, saya akan membacakan kesimpulan. Dalam akuntansi konvensional, liabilitas adalah kewajiban perusahaan yang harus dibayar di masa depan. Sedangkan ekuitas merupakan hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Akuntansi syariah, konsep liabilitas dan ekuitas tetap ada, namun dijalankan dengan prinsip-prinsip Islam. Artinya, segala bentuk transaksi harus bebas dari riba, spekulasi, dan hal-hal yang diharamkan. Selain itu, dalam sistem syariah juga diterapkan pembagian risiko dan keuntungan secara adil, seperti ada akad mudharabah, musyarakah, dan lainnya. Sekian presentasi kali ini. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.